menafsirkan atau menjelaskan atau menceritakan atau menerangkan. Gimana? Akar katanya exegomai itu apa? Kalau kita melihat dari akar kata, exegomai itu berasal dari kata exaiomai dalam bahasa Yunani. Exegomai atau ekam ahei, menceritakan. Exegito, exegemenoi, exegasato, exgomenu, exgonto. Ya. Jadi Yesus kemudian yang menjelaskan itu, Bang, bukan kita, bukan pendeta, bukan gereja, tapi Yesus yang menceritakan tentang Tuhan. Kalau memang tidak dibutuhkan pendeta, tidak dibutuhkan para teolog, ya, lalu bagaimana bisa sampai firman itu kepada manusia? Jadi kita ini terkadang kita yang mempersulit gitu loh. Ngerti maksudnya, Bang? Abang bilang tadi itu dari Septuaginta, dari apa segala macam. Di mana teks Qumran? Kenapa tidak ada disinggung? Makanya, berbicara tentang Kristen jangan bawa latar belakangmu dari Islam. Bicaralah tentang kodrat dari kekristenan. Makanya ketika saya masukkan, saya berbicara dari perspektif kekristenan, saya tidak masuk dari ranah pengertian dari paham keislaman. Jadi kalau kita ingin mempertemukan itu, ya satu sisi Yesus titik tengkar, Yesus satu sisi titik temu. Yang mana Anda katakan Yesus itu sebagai Nabi Isa, lalu saya katakan Yesus itu Allah Mesias, ya itu titik temunya. Tapi apakah itu yang kita cari? Nah itulah tadi. Jadi saya rasa yang kita bincangkan di sini itu hanya seperti bercakap-cakap yang nggak menentu karena berbeda perspektif gitu loh. Sebenarnya gini, Bang, sebenarnya yang berbeda perspektif itu Islam dan Yesus itu satu, perspektifnya sama. Yang berbeda itu antara agama Kristen dan Yesus. Kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, Bang, Anda harus jujur akui itu. Anda harus akui jujur itu. Apa saya akui, Bang? Ya, bahwa agama Kristen itu adalah agama yang di luar daripada cakupan pengajaran Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah oknum yang oleh Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada kelompok tersebut. Oke, betul. Nah, Bahkan gitu, Yesus harus sendiri diakui. Dengar. Dan itu bukan suatu kekurangan bagi saya. Yesus sendiri kan tidak seorang agama Kristen ya. Betul. Ya, dia justru Yahudi ya, latar belakangnya. Benar sekali. Karena dia kan disunat di hari ke-8. Ya. Tapi lihatlah. Gimana? Dia datang ke dunia ngapain? Datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Dengar dulu, Bang. Itu makanya jangan kita langsung mengacu kepada juru selamat, kepada Bani Israel. Dia itu datang ke sini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Yang dia ajarkan adalah prinsip kasih. Ya, yang dia ajarkan adalah prinsip kasih. Dan oleh karena itulah, setelah kematiannya dan kebangkitannya, para murid yang mengajarkannya dan kekristenan itu munculkan di Antioquia. Jadi bukan Yesus bilang, ikut aku supaya kau jadi Kristen. Enggak begitu, Bang. Enggak. Yesus itu mengajarkan, ini pengajarannya. Makanya kata Yesus apa? Kasihilah aku dengan segenap hatimu, kasihilah aku dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Lihat, Bang. Ada yang 3 urutan itu. Kalau abang tadi membilangkan nggak rasional, wajar. Di dalam kekristenan itu, pikiran itu diletakkan nomor 3. Kasihi aku dengan hatimu, dengan jiwamu, dan dengan akal budimu. Gurunda, Ya, dikit boleh ya? silakan. Nanti nyambung lagi ke Gurunda. Maibre Bontor, boleh dijelasin nggak kenapa di Kristen Tuhannya itu minta dikasihi? Silahkan. Kenapa? Diulang ya. Kenapa Tuhannya Kristen itu kok minta dikasihi? Oke. Silahkan. Prinsip
prinsip beragama apa, Bang? Prinsip beragama itu kalau di Islam sih untuk menjadi pedoman kita dalam hidup, sehingga kita kalau mau ngapa-ngapain tidak jatuh kepada apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Oke. Ketaatan lah intinya. Iya, taat gitu. Sesuai dengan kita belajar agama ya. Agama itu ada untuk apa kan gitu, Bang? Iya. Nah itu. Nah, jadi sama dengan demikian. Konsep kata mengasihi, kasih agape, bentuk kata dari ini harus kita percaya, kita lihat. Putus. Diulang. Ya, jadi itu yang kita harus perhatikan. Kalau abang bilang tadi, mengapa kita beragama, mengapa kita harus mengasihi Yesus? Karena Yesus itu sendiri mengasihi gitu. Jadi itu alasannya, karena Yesus itu kasih, makanya kita harus mengasihi. Iya, cuma kan posisinya kalau kesadaran dari kita itu bagus, kita mulia. Cuman kalau Tuhannya minta dikasihi itu apa elok di telinga kita dengarnya? Silakan. Kenapa bisa muncul statement seperti itu, seolah-olah Allah itu kita lihat sebagai yang minta-minta dikasihi? Karena tadi frasanya kasihilah aku dengan akal budimu, dengan apa tadi? Iman Ya ya. itulah makanya. Itu tadi saya katakan kan, Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kata mengasihi itu sama, itu identiknya di bahasa sederhanakan dengan bagaimana kita bisa bergantung sama Allah, mengenal Allah. Ujuk-ujuk kita mengasihi, mengenal kita gimana? Lah iya gitu kan, kalau Tuhan itu kan maha kasih, artinya dia tidak perlu dikasihi lagi gitu. Dia yang memberi kasih harusnya. Kenapa dia minta timbal balik? Sekarang gini, abang kenal saya dari cara bicara ini. Apakah abang mengasihi saya? Tidak. Nah itu. Apakah abang mengenal saya? Tidak. Jadi apa alat abang untuk mengenal saya? Bahwa saya itu Bontor Siregar. Ya dari Bontor Siregarnya tinggal minta dikasihi oleh saya, baru saya akan mengasihi Bontor. Gak perlu dikasihani juga, gak usah, Bang. Tapi kan Tuhannya tadi minta. Perhatikan, Bang. Kasihilah aku dengan segenap. Kan berarti aku nagi-nagi dikasihi. No. Tapi kalau kamu ingin kenal Allah, ingin kamu kenal Yesus, pakai hatimu. Oke lah, intinya supaya nggak panjang lebar, mengasihi itu maksudnya tuh mengenal gitu. Kenalilah aku. Jadi sebenarnya bukan minta dikasihi, minta dikenali gitu ya. Oke lah. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau kita mengambil makna dari kata agape atau agapao dalam bahasa Yunani, lalu kemudian kita menggunakan perspektif bahasa Indonesia, maka kasih itu tidak lepas daripada cakupan tentang kasih dan sayang. Jadi perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan ketertarikan, menyayangi, itulah kasih, kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai data-data atau dalil, pengakuan Yesus, barang siapa yang memegang perintahku, kan gitu, dia melakukannya. Dialah yang melakukan itu, yang masuk dalam dalam posisi mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintahku, dia mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia telah dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Jadi kasih di sini adalah melakukan kemudian perintah. Itu poinnya. Jadi jangan masuk ke perspektif Indonesia secara mutlak meninggalkan ajaran yang menjadi asas awalnya mengimani tentang kasih, kan gitu. Jadi harus merujuk kepada kasih itu sendiri. Apa kasih menurut Yesus? Ketaatan memegang perintah. Nah, apa perintah Yesus? Ketika perintah Yesus ini disusun dari A sampai Z, perintah-perintahnya disusun sampai dari A sampai Z, lalu dipraktekkan dalam kehidupan, tak akan ada satupun keadaan yang akan dihasilkan dari
ketaatan terhadap perintah-perintah ini menjadi Kristen. Jadi kalau dari A sampai Z perintah Yesus disusun, lalu dipraktekkan dalam kehidupan beragama, maka yang melakukan dan mempraktekkan itu tidak akan terlihat seperti Kristen. Kalau kita merujuk kepada kasih, mohon maaf, bukan saya melangkahi, tapi itu fakta. Barang siapa memegang perintahku, dia dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Yesus. Nah, sedangkan kalau orang menuruti perintah Yesus, tidak akan menghantarkan orang menjadi Kristen. Tidak akan menghantarkan orang itu menjadi murid sekolah minggu. Tidak akan mengantarkan orang itu menjadi pengikut Paulus. Tidak akan mengantarkan orang itu menjadi pengikut Katolik, Protestan, atau apapun itu. Tetapi orang itu akan menjadi seorang yang saleh. Itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, Yohanes 14:24. Lagi-lagi rujukannya kepada Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Nah, sekarang orang Kristen apa menuruti firman-Nya? Mana firman yang keluar dari mulut Yesus agar manusia menyembahnya? Tak ada. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus agar orang beribadah hari Minggu? Tak ada. Agar orang makan babi? Tak ada. Agar orang tidak disunat pun tak ada. Jadi apa yang menyebabkan kemudian orang Kristen menjadi Kristen? Ya, doktrin dan dogma, hanya itu. Sekali lagi saya katakan, kasih kepada Yesus adalah mentaati perintah-perintahnya. Kasih kepada Yesus, tidak melakukan apa yang tidak diperintahkannya. Ingat dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataan. Nah, sekarang apa yang menyebabkan orang-orang bisa menjadi Kristen? Apakah perkataan Yesus? Tidak. Apa yang menyebabkan orang bisa menyembah Yesus?